Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang datang di tempat ini. Puji dan syukur kita dapat berkumpul bersama-sama di sini. Yang dimana saya yakin kita semua rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita buang jauh-jauh segala hal yang mengganggu dalam pikiran dan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita rindu untuk sujud dan terima kasih kepada Tuhan. Tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Kasih Tuhan tak bersyarat, si Tuhan tak bersyarat. Tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini dengan sungguh hati. Kasih Tuhan sungguh mulia. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari dosaku. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dan berterima kasih. Mari kita angkat suara, kita sembah Dia. Dari dalam lubuk hati kita, kita memuji dan menyembah Tuhan. Kau kami tinggikan Tuhan, kau kami angkat, puja sembah sembah. Terima kasih Tuhan kami, kami mau sujud dan berterima kasih Bapa. Kita ikat segala pujian sembah kami hanya bagi kita semua rindu. Kita rindu untuk datang menyembah Tuhan. puja sembah bagi Bapa Yesus Tuhan, puja dan sembah bagimu dalam lubuk hatiku Tuhan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang kami cinta Tuhan. Hanya Engkau yang kami cinta Bapa. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu
yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Sekali lagi, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Tetap Kau Tuhan, tetap Kau Tuhan di hidupku. Tetap Kau Tuhan di hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, Yesus. Haleluya. Bapa di surga, Kau tetap Tuhan di hidup kami, Bapa. Kau tetap Tuhan dalam setiap hidup kami, Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji dan menyembah Engkau, Tuhan. Kami mau bersorak-sorak bagimu, bersuka cita akan Engkau, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama mengatakan amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Mari menyapa kiri kanannya, katakan ayo bersuka cita. Oke. Kita mau coba slogan kita. Shalom. Bertumbuh berdasarkan Alkitab. Membangun ke atas, bangun ke dalam, bangun keluar. Apa kabarnya? Gesit. Sekali lagi. Shalom. Shalom. Bertumbuh berdasarkan Alkitab, membangun ke atas, membangun ke dalam, membangun keluar. Apa kabarnya? Gesit. Kita mau angkat pujian kita, sukacitaku. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu.
Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Saya undang semua itu boleh berdiri. Kita sama-sama mau bersukacita bagi nama Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Bernyanyi bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menanti bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Kita masih bersukacita, amin. Kalau bersukacita tuh nggak lepas dengan tertawa. Ayo samping kiri kanannya, Roh Kudus penghiburmu. Gitu. Katakan. Okay. Roh Kudus penghibur kita. Yang masih masa-masa mukanya bisa senyum. Kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruhlah baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Sama-sama. Dari hatiku menggali pujian bagi-Mu, oh sukacita
senyum ya. Kita harus bersuka cita di hadapan Tuhan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita rohmu hadir di sini. Mari kita angkat tangan kita semua. Kita katakan. Haleluya. Sekali lagi. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita rohmu hadir di sini. Hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita rohmu hadir. Kita sama-sama nyanyikan refnya. Menari, oh, sukacita rohmu hadir di sini. Saya mau dengar suara Bapak Ibu semua. Menari memuji di hadapanmu Yesus. Sekali lagi, rohmu hadir di sini. Dari hatiku. Dari Hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita rohmu kita angkat tangan kita semua yuk. Dari
rohmu hadir di sini. Beri kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Oke, wajahnya udah senyum-senyum ya. Oke, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya. Biarlah sukacita kita, tertawa kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Oke. Kita mau siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau angkat pujian sekali Yesus, selamanya Yesus. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita mau angkat pujian itu dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
Ku cinta kau selamanya, ku cinta kau selamanya. Ku cinta kau selamanya. Haleluya, haleluya. Di dalam segala keadaan, di dalam suka maupun duka, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan biarlah itu mendorong setiap hati kami untuk meyakini dan berketetapan sekali Yesus, tetap Yesus dalam perjalanan kehidupan kami. Tidak akan digoyahkan oleh apapun. Biarlah Yesus menjadi pengharapan dalam kehidupan kami, yang akan terus menuntun kami dalam keselamatan yang sejati, tinggal dan hidup bersama-sama dalam kemuliaan. Inilah pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga. Allah yang maha kasih, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang pengasih dan penyayang dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan penyertaan dan berkat-berkat-Mu sepanjang hidup kami. Dan jika hari ini kami akan mendengar firman-Mu, biar semakin diteguhkan iman kami kepada Tuhan. Apa yang harus kami lakukan, kami kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Sementara Tuhan utus kami di tengah-tengah dunia ini, ada bagian-bagian yang harus kami kerjakan. Tuhan akan menolong kami untuk kami bisa memahami, memampukan kehidupan kami bersama dengan rekan-rekan sekerja untuk kami bisa mewujudkan impian Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami dengar firman-Mu, Tuhanlah yang berkuasa atas kami. Hamba-Mu yang serba sangat terbatas. Roh Kudus, mampukanlah hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu. Sekali lagi berikan kemampuan kepada kami untuk mempercayai setiap firman Tuhan. Janganlah firman-Mu termeterai, janganlah firman-Mu tertutup bagi setiap kami. Tetapi ketika kami mendengar, hati dan mata kami terbuka atas firman-Mu. Dan berikan kemampuan kepada kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena pada akhirnya orang-orang yang berbahagia hanyalah mereka yang melakukan firman Tuhan. Demikianlah sabda-Mu. Kami buka hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kabar Bapak Ibu baik-baik semua. Amin. Hari ini memasuki di bulan September. Kita masuk di caturwulan yang ketiga, di mana kita akan masuk di dalam membangun keluar. Tapi sebelum kita membangun keluar, kita akan dengarkan dulu pesan-pesan dari Bapak Ketua Umum kita yang akan disampaikan sepanjang bulan September ini. Shalom kepada seluruh badan pengurus daerah, gembala-gembala sidang, pelayan Injil, beserta seluruh jemaat GSJA di Indonesia. Selamat memasuki bulan September 2025. Seperti sudah kita sepakati bersama bahwa bulan September ini adalah bulan misi GSJA di Indonesia. Nah, selaku Ketua Departemen Misi Nasional, saya ingin mengajak kita semua untuk berfokus pada dua event besar pada bulan September ini. Pertama, saya mengajak kita semua memobilisasi seluruh jemaat GSJA untuk berdoa dan mendukung pekerjaan misi yang sudah dan sedang berjalan. Perintisan-perintisan gereja baru, pengutusan misionari baru, serta usaha untuk penyehatan dan penguatan gereja setempat. Nah, mari kita lakukan ini bersama-sama dalam setiap ibadah hari Minggu kita di bulan September. Kita juga akan merayakan semua pencapaian yang sudah kita kerjakan dalam 1 tahun ini melalui ibadah-ibadah tersebut. Dalam penggalangan misi ada satu kesaksian yang perlu saya apresiasi, di mana tahun lalu ada satu gereja di Kalimantan Barat yang mengirimkan dana misi mereka sebesar kurang lebih Rp57.000 saja. Wow, ini bukan masalah jumlah saudara, tetapi kerinduan besar untuk terlibat dalam misi yang sangat besar ini. Dan mari kita dukung dan kerjakan misi ini bersama-sama sebagai GSJA
One. Nah yang kedua saudara, pada bulan September ini juga kita akan mengadakan National Mission Convention yang akan diadakan di 3 zona, yaitu zona timur, zona tengah, dan zona barat. Ini adalah pertama kali yang akan kita lakukan di Indonesia. Nah di zona timur kita akan adakan di Kota Makassar pada tanggal 2 sampai 4 September. Zona tengah kita akan adakan di Surabaya pada tanggal 8 sampai 10 September. Dan zona barat di Jakarta pada tanggal 11 sampai 13 September. Nah saudara silahkan pilih kota mana yang terdekat dan lebih nyaman untuk saudara bisa hadir. Namun intinya adalah ajak semua pegiat misi di daerah maupun gereja saudara masing-masing. Nah kita akan membangun kekuatan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua melalui melaksanakan amanat agung ini bersama-sama. Nah akhirnya saya ingin mengucapkan selamat merayakan dan melaksanakan amanat agung di dalam dan melalui gereja saudara masing-masing beserta di daerah saudara masing-masing. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Ini yang menjadi bagian dari Gereja Sidang Jemaat Allah dalam bermisi, Bapak Ibu Saudara. Jadi hari Senin besok sampai dengan Rabu, ini Jawa Timur menjadi tuan rumah untuk National Misi Conference di Surabaya. Dan saya juga mengajak Bapak Ibu jika memungkinkan untuk sorenya bisa mengikuti KKR Misi di Surabaya, di Ambengan 2 Surabaya. Sekalian sama jalan-jalan ketunjungan bisa ikut bersama-sama. Kita akan melihat bagaimana misi itu terus bergerak, misi terus berjalan. Dan kita akan sama-sama untuk mewujudkannya sebagai satu kekuatan baru di Gereja Sidang Jemaat Allah. Dan itu juga sama dengan apa yang menjadi misi dari gereja kita. Bahwa di bulan ini sekali lagi kita akan membangun keluar. Jadi setiap kegiatan, aspek-aspek kegiatan, baik sekolah minggu, kaum muda, eksekutif muda, kaum wanita, kaum pria, maupun usia lanjut. Hendaknya juga berpatokan pada ini supaya kita bisa membangun keluar dengan baik. Bukan hanya kita membesarkan diri kita. Bukan hanya membangun diri kita saja. Kita mesti membangun keluar. Karena memang demikianlah apa yang diharapkan oleh Tuhan sejak mula-mula gereja ada. Untuk gereja ini menjadi berkat. Bagaimana gereja ini menjadi berkat? Pertama-tama sekali lagi, di catur bulan pertama kita membangun hubungan dengan Tuhan dengan baik. Ini adalah pondasi utama gereja. Ketika hubungan dengan Tuhan tidak baik, maka semua akan berantakan. Hal yang sama dengan itu adalah kita membangun ke dalam dengan baik, baik secara komunitas, secara organisasi, kita membangun ke dalam dengan baik, sehingga sungguh-sungguh kita menjadi kuat, menjadi gereja yang sehat, gereja yang kuat dan relevan dengan zaman ini, sehingga pada saatnya ketika Tuhan utus kita, untuk menjadi gereja yang menjadi berkat bagi orang lain. Membangun keluar dengan baik, dampaknya akan menjadi besar. Dan ini tidak bisa satu orang saja yang bekerja. Mesti harus semua bergandeng tangan untuk mencapai itu semua. Dimulai dari mindset cara berpikir kita, ketika kita berpikir bahwa gereja ada untuk menjadi berkat bagi sesama. Itu akan menolong kita untuk kita bisa memahaminya dengan baik. Sekali lagi dalam setiap pergumulan saya berdoa supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan dari minggu ke minggu tidak dimeteraikan oleh materai sehingga kita tidak mengerti apa-apa. Setiap firman Tuhan disampaikan mungkin kita bisa mendengar tapi jangan sampai kita tidak mengerti. Apalagi kita tidak percaya dengan hati kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara kita akan bergumul kepada Tuhan. Dan pada bagian ini saya akan mengajak untuk membaca dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-31 dan 32. Dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat 31 dan 32. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan,
ia tumbuh dan menjadi besar dan daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Ini sebuah perumpamaan yang Yesus gambarkan tentang hal kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, bagaimana ini sebenarnya sedang berbicara kepada gereja-gereja Tuhan yang digambarkan seperti biji sesawi, kemudian yang ditaburkan, kemudian bertumbuh dan lebih besar daripada sayuran-sayuran lain, kemudian dia akan terus bertumbuh dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya, dan orang-orang bisa berteduh di sana. Kalau kita bisa melihat dengan baik, Bapak Ibu Saudara, di dalam Yeskiel 31 ayat yang ke-6, hal yang sama yang serupa dengan itu, yang juga digambarkan Yeskiel 31 ayat yang ke-6, pada rantingnya diam bersarang segala burung yang di udara. Di bawah cabangnya segala binatang di hutan melahirkan anak-anaknya. Dan semuanya bangsa besar duduk bernaung di bawahnya. Kemudian kalau kita melihat di dalam kitab Daniel, pasal yang keempat ayat 12, daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung. Dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Dan segala makhluk mendapatkan makanan daripadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat secara umum gambaran besar ini, gereja itu seperti pohon yang besar, yang di dalamnya bisa bernaung, bisa berteduh. Burung-burung yang tidak punya perhentian bisa berteduh di sana. Kemudian orang-orang yang lain yang mencari tempat bernaung, bahkan segala makhluk mendapat makanan di bawahnya. Karena apa? Pohon itu berbuah dan segala makhluk bisa menikmati buah-buahnya. Inilah yang dimaksudkan dengan gereja mesti menjadi berkat. Gereja menjadi tempat perteduhan bagi setiap orang yang mau datang kepada Tuhan. Gereja mengayomi, menjadi tempat orang-orang yang tidak punya perhentian, orang-orang yang hidup di jalan-jalan yang tidak punya perhentian. Gereja adalah tempat mereka berteduh dengan aman, gereja tempat berteduh mereka dengan nyaman, bahkan gereja memberikan perlindungan kepada mereka dari terik matahari. Gereja memberikan perlindungan kepada mereka dari hujan, dari segala mara bahaya. Itulah sebabnya gereja ada untuk menjadi berkat. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca ini, kita akan mulai berpikir, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita kerjakan, sehingga apa yang kita lakukan menjadi perteduhan bagi orang-orang lain. Kalau beberapa waktu lalu kita punya slogan, gereja dan rumahku. Bapak Ibu Saudara, di mana gereja menjadi tempat yang nyaman bagi kehidupan kita. Gereja adalah tempat untuk kita berteduh dengan baik. Ketika kita berada dalam pergumulan, kita datang ke rumah Tuhan, kita berdoa. Ketika kita dalam kesulitan, kesukaran, bisa datang kepada Tuhan. Kita datang kepada gereja dan gereja akan berfungsi dengan baik untuk bisa menjalankan fungsinya untuk menjadi pengayom. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Yeremia pasal 29 yang hari-hari ini sering kita baca di dalam ayat yang ke-7, ini merupakan amanat Tuhan untuk gereja Tuhan. Kalau kita baca sama-sama, kita perhatikan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab
kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya mau sampaikan, rata-rata gereja ngambil tindakan yang kedua. Berdoalah untuk kota itu. Saya rasa gereja tidak kurang-kurang untuk berdoa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kemarin kita berdoa bersama dengan Badan Kerjasama Gereja-Gereja. Kemudian kemarin Gereja Katolik juga berdoa. Nanti Kamis PGLI juga berdoa bersama-sama untuk kota dan bangsa ini. Kita lakukan dengan berdoa dan mohon kepada Tuhan. Tapi pada bagian realnya adalah yang pertama, apakah kita sudah mengusahakan kesejahteraan kota? Kemana kamu aku buang? Kemana kamu aku utus pergi? Kemana kita berada? Apakah kita sudah mengusahakan kesejahteraan kota? Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi sebuah pertanyaan besar untuk kita sama-sama. Sekali lagi, ketika digambarkan seperti biji sesawi, memang dari situ kita bisa belajar banyak. Bagaimana gambaran benih yang ditanam. Filosofi dari benih ini kita bisa lihat bahwa ketika benih ini ditanam, ada dua hal yang tumbuh. Yang pertama tumbuh ke atas, yang disebut pohon. Yang kedua tumbuh ke bawah, yang disebut akar. Kadang kita hanya melihat bagaimana pohon bertumbuh dengan baik, buah-buahnya bagus, pemandangannya indah, daunnya berwarna-warni, tempat berteduh, tempat bersantai, bahkan bisa untuk selfie di sana sini, untuk kita bisa foto bersama di sana. Itu keindahan yang tampak di luar. Tetapi tidak tahukah bahwa sementara keindahan di luar itu tampak, itu adalah hasil dari pertumbuhan yang kedua. Mereka akar itu tumbuh ke bawah. Apa yang terjadi di luar ketika kita membangun sebuah pelayanan-pelayanan keluar, mungkin nanti akan tampak indah, akan tampak bagus. Tetapi itu tidak lepas dari kesulitan-kesulitan, akar di tengah kegelapan, di tengah-tengah kesukaran, di tengah bebatuan, di tengah-tengah orang tidak peduli lagi, orang tidak tahu. Terus berakar ke dalam, terus belajar dan belajar, mencari sumber kehidupan. Di mana seorang pun tidak ada yang tahu. Orang tahunya hanya pohon di luar yang bagus. Ketika Bapak Ibu menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil hari ini, bukankah ada akar yang tertanam di mana Bapak Ibu dalam kesendirian mencari Tuhan di tengah-tengah himpitan persoalan, mungkin seperti himpit batu, terus berjuang ke bawah, terus berjuang untuk mencari dan menemukan sumber kehidupan. Itulah sebabnya kita tidak lepas dari hal itu. Ketika kita mengupayakan untuk kesejahteraan kota, mari kita mengajak, kita sama-sama gereja ini, Gereja Sidang Jemaat Maranatha Family Batu, memiliki dampak yang besar kepada kota ini. Bagaimana kesejahteraan kota? Saya sedang belajar untuk pengembangan bioteologi. Bagaimana teologi itu dikaitkan dengan hal kehidupan sehari-hari. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa untuk mengusahakan taman itu. Bagaimana mengusahakan kota ini, saya mulai dengan apa yang bisa saya lakukan untuk membuat apa yang menjadi ciptaan Tuhan ini terus berkesinambungan sampai bisa dinikmati oleh anak cucu nanti. Apa yang saya lakukan, Bapak Ibu Saudara, ketika listrik menyala di siang hari, mesti harus segera dimatikan. Bukan soal bisa bayar, tetapi yang lain juga butuh energi. Bagaimana kita membuat segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Ya kalau di tengah ruangan yang gelap, lampu harus nyala, ya harus nyala. Tapi jika memang tidak membutuhkan penerangan, maka lebih baik dimatikan. Itu upaya-upaya untuk kita juga mensejahterakan. Ketika Bapak Ibu punya taman di rumah, paling tidak disirami dengan baik secukupnya, sehingga
rumah kita sejuk, rumah kita aman. Karena saya tidak punya lahan untuk taman, tidak punya taman. Kalau Bapak Ibu punya peliharaan, dirawat dengan baik, itu bagian dari upaya-upaya ekosistem ini terus berjalan dengan baik. Bukankah ketika semua dengan baik akan berdampak kepada kehidupan kita? Kemudian ketika air berlimpah-limpah, sebisa mungkin untuk keran dimatikan. Mungkin kita banyak air, tapi di luar sana banyak orang yang untuk mandi aja sulit, susah. Mandi aja sulit sehingga harus mandi kadang 2 hari sekali. Kita bisa mandi sehari 3 kali. Bapak Ibu Saudara, tetapi mari kita akan melihat. Kita mencoba untuk melihat dengan mensejahterakan kota, dengan apa yang bisa kita lakukan. Dengan penghematan-penghematan, dengan penggunaan-penggunaan sumber daya ini sesuai dengan fungsinya dan waktunya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bukan soal bisa bayar atau tidaknya, tapi yang lain juga membutuhkan. Jika ini bisa terlakukan dengan baik, maka usahakan kesejahteraan kota ini akan bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita semuanya. Bahkan ketika saya nyuci mobil pun, itu bagian dari saya mencintai Tuhan. Merawat, memperhatikan berkat-berkat Tuhan yang berikan kepada saya. Karena saya percaya ketika kita merawat, bisa dipercaya oleh Tuhan. Perkara-perkara yang kecil, Dia akan percayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Kalau kita dititipkan barang orang lain kepada kita dan kita bisa dipercaya, ada saatnya nanti kita akan dipercaya harta milik kita sendiri. Ini yang firman Tuhan katakan dan kita akan belajar untuk bagaimana mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita berada dengan berdampak baik. Jangan sampai kita berpikir begini, kesejahteraan ini tugasnya pemerintah. Kesejahteraannya tugasnya pemerintah yang mereka yang punya dana, mereka yang sudah menerima pajak dari rakyat, mereka yang bertanggung jawab atas kita. Tentu kalau kita berpikir demikian tidak akan pernah jadi. Apa yang jadi tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang difirmankan ini ditujukan kepada orang-orang Israel, orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kita berada. Dan pada bagian yang kelima sangat jelas. Ayat yang kelima dari Yeremia pasal yang ke-29. Dan dirikanlah rumah untuk kamu diami. Pada bagian ini kita bisa melihat bahwa dan dirikanlah rumah untuk kamu diami. Ada banyak di sekitar kita. Orang punya rumah, tapi tidak seperti punya rumah. Rumah yang seharusnya menjadi tempat yang bahagia, rumah yang harusnya menjadi tempat di mana setiap keluarga menjadi nyaman dalam rumah itu, sudah hilang fungsinya. Itulah sebabnya dikembalikan lagi, dirikanlah rumah untuk kamu diami, didiami dengan damai sejahtera, didiami dengan rukun, didiami dengan penuh sukacita dan penuh syukur kepada Tuhan. Bagaimana kehidupan berumah tangga dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa berada dalam damai sejahtera. Jangan sampai keluarga kita berkeluarga hanya tinggal bersama. Tapi biarlah kita hidup bersama-sama. Kalau tinggal bersama bisa siapa saja. Tapi kalau hidup bersama-sama itu akan menjadi sangat baik. Itu sebenarnya pesan firman Tuhan di lingkungan rumah. Kita memang belum punya konsultan-konsultan keluarga. Dan saya berharap di antara Bapak Ibu yang telah studi di bidang konseling, konsultan, itu bisa menolong kita semua untuk kita bisa menemukan keluarga yang sehat di dalamnya. Kita bisa tinggal di dalamnya. Bahkan orang-orang yang tidak punya tempat perhentian. Mereka barangkali punya rumah, tapi mereka tidak kerasan di rumah.
Mereka hanya tinggal di perempatan jalan. Mereka tinggal di tempat-tempat yang tidak semestinya. Mereka ada rumah, tapi rumah itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan ini adalah tugas kita semua untuk membuat rumah itu didiami dengan nyaman. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita buat dengan membangun keluar, mengusahakan kesejahteraan kota ini dengan baik, dengan membuat keluarga kita, keluarga yang bahagia. Keluarga bahagia dimulai dengan hubungan yang benar. Maka jika Bapak Ibu belum menikah, menikahlah. Amin. Ketika Bapak Ibu menjalin sebuah hubungan, lakukanlah dengan benar. Karena itu adalah dasar dari kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada keluarga kita. Untuk kita mendirikan rumah tangga kita untuk didiami dengan baik. Bagaimana suami menjalankan fungsinya dengan baik. Seorang istri menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Anak-anak juga melakukan hal yang sama. Sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang surgawi. Kalau tidak pulang ke rumah itu kangen. Bapak Saudara, jangan sampai beberapa ketemu dengan seorang petani yang kerja sampai lembur. Pak, tidak pulang? Enggak, saya di sini aja. Kenapa? Tidak kelasan tinggal di rumah. Lebih baik di sawah aja. Bapak Ibu Saudara, biarlah rumah kita itu menjadi rumah yang nyaman bagi siapa saja. Istri juga kerasan di rumah, amin, ibu-ibu. Bapak-bapak juga tinggal di rumah kerasan, anak-anak juga betah tinggal di rumah. Tapi bukan berarti menghilangkan fungsinya, ya kita setelah bekerja, ya kita pulang. Setelah kita melakukan aktivitas, kita kembali dan kembali ke rumah itu sebagai sebuah harapan yang besar. Sebagai sebuah impian yang besar. Sebagai sebuah kerinduan dalam kehidupan kita. Untuk kembali ke rumah, membangun dan mendiami rumah kita. Ini usahakan kesejahteraan kota. Tetapi kalau kita bertengkar saja di rumah, masalah sedikit jadi besar. Masalah-masalah sepele jadi besar dalam keluarga kita. Sehingga suami tidak betah di rumah, istri tidak betah di rumah, anak-anak tidak betah di rumah, jadi dolan aja kemana-mana tidak pulang. Ini yang harus kita perbaiki bersama-sama. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang tahu kondisi keluarga kita masing-masing. Saya yang tahu kondisi keluarga saya. Bapak Ibu yang tahu kondisi keluarga Bapak Ibu. Mari kita ciptakan, kita buat. Jika perubahan itu bergantung kepada kita, berubahlah mulai dari kita. Kita enggak mungkin untuk orang lain berubah jika kita tidak mengalami perubahan. Dirikanlah rumah untuk kamu diami dengan baik. Yang kedua, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Kita perlu membuat sebuah lapangan pekerjaan. Kalau zaman dulu itu pekerjaan itu bikin kebun. Untuk kamu nikmati hasilnya. Kita juga upayakan bagaimana mengusahakan kesejahteraan kota dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Kita masih baru mencoba, Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah UMKM kita bisa bertumbuh dan berkembang menjadi sebuah lapangan pekerjaan yang menjadi tempat jemaat bisa meningkatkan kualitas, meningkatkan talentanya untuk bisa meningkatkan entrepreneurnya sehingga bisa menikmati hasil dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, jadi gereja ada bukan hanya untuk urusan-urusan surga, bukan hanya untuk urusan-urusan neraka. Tetapi gereja ada, mesti harus ada urusan masa depan, iya. Mempersiapkan diri dengan baik, iya. Tetapi juga mempersiapkan diri di sekarang ini juga harus dipersiapkan dengan baik. Memang lagu-lagu zaman dulu, hanya penghiburan. Yang saya lihat, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kadang-kadang
Orang hanya berpatokan pada itu. Susah, kehidupan dalam kesusahan dan kesulitan. Bukankah ketika dalam kesulitan, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sehingga kita tidak susah lagi. Kita menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Menjalani kehidupan ini dengan damai, menikmati dengan sukacita, membuat kebun untuk dinikmati hasilnya, Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang akan kita lakukan dengan baik. Memang belum ada hal yang signifikan bisa kita lakukan. Tapi paling tidak kita mengupayakan, dan Bapak Ibu yang barangkali punya usaha-usaha yang bisa berkesinambungan, bisa memberikan kesempatan kepada orang lain, kepada jemaat untuk juga bisa turut bekerja di dalamnya. Tetapi sama-sama sebuah pelayanan yang sama-sama saling menguntungkan. Bukan saling memanfaatkan, tapi sama-sama saling menguntungkan. Sehingga sebuah relasi usaha itu bisa berjalan dengan baik. Tetapi kalau di dalamnya hanya saling memanfaatkan, itu tidak akan berjalan dengan lama. Mari kita akan lakukan dengan baik dan Tuhan akan tolong kita semua. Kemudian ayat yang ke-6. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anak perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Dan jika Bapak Ibu sudah memiliki putra-putri yang cukup umur, biarlah ayat ini juga menjadi bagian kita. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anak-anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki dan perempuan. Bapak Ibu Saudara, memang kita belum ada biro jodoh, tapi paling tidak upaya-upaya kita, mari untuk saling memperhatikan. Kalau memang cukup untuk ambil istri, ya ambillah istri. Yang penting belum beristri ya. Kalau yang suami, ambillah istri. Kalau yang masih bujangan maksudnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami. Jadi nyarikan suami itu ternyata alkitabiah. Kalau zaman dulu masih ada ya, dijodohkan. Bahkan nggak kenal pun disuruh menikah pada zaman itu. Orang-orang tua pada masa saya, masa sebelumnya. Tetapi kita akan lihat bahwa ini bagian dari sebuah pernikahan yang benar. Kalau seorang orang tua mencarikan suami bagi anak-anaknya, mencarikan istri bagi anak-anaknya, tentu ini adalah seizin dan restu orang tua. Ini bagian yang sangat penting bagi kehidupan kita. Bagaimana sebuah pernikahan yang mendapatkan doa, mendapatkan restu dari orang tua, ini akan memampukan anak-anak ini akan menjalani kehidupan dengan baik. Dan saya tidak menghendaki jemaat di sini kawin lari. Tapi saya menghendaki setiap orang-orang muda menikah di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Diberkati Tuhan di altar ini. Dan direstui, diizinkan oleh orang tua. Ini bagian gereja, bagaimana membangun sebuah hubungan. Bagaimana gereja boleh bertumbuh, berkembang, dan gereja akan menjadi baik-baik adanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kemudian bagian berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah, dan di sana supaya kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Bertambah banyak dan jangan berkurang, ini adalah kualitas anak-anak Tuhan. Kualitas orang-orang yang bertobat, kualitas anak-anak Tuhan yang bisa menilai, mengangkat dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan kekristenan. Di tengah-tengah dunia yang sudah mengkaburkan kebenaran ini. Pesan Tuhan supaya orang-orang percaya tidak berkurang, tetapi bertambah banyak. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada bagian ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana transfer iman,
transfer iman kepada anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana ketika mereka dimulai dengan cara pacaran yang sehat, mereka menikah dengan benar, mereka hidup dengan baik, dan melahirkan keturunan-keturunan ilahi, yang tentu ini adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya bagian-bagian ini yang akan terus mendorong, bagian-bagian ini yang terus menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk menjadi orang-orang di tengah kota Batu ini yang mengusahakan kesejahteraan kota. Sekali lagi kita bukan nuntut siapapun, tapi mari kita akan melihat bahwa gereja ini punya tanggung jawab yang besar. Beberapa dalam perbincangan kami sedang mengupayakan untuk kalau memang bisa Bapak Ibu untuk generasi berikutnya, jika Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan lebih, mari mencoba untuk menjadi orang tua asuh dari antara yang mungkin kurang beruntung secara ekonomi. Jika Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, mari dengan upaya-upaya untuk membangun keluar ini. Di dalam kita akan upayakan dengan baik. Jika Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan lebih, saya tidak sampaikan ini kepada yang kekurangan, tapi yang berkelebihan dalam berkat-berkat Tuhan. Jika bagian ini adalah menyentuh kita, mari silakan pilih sendiri, silakan biayai orang-orang yang mau menempuh pendidikan dengan baik. Supaya kualitas kekristenan sebanding dengan kompetensi setiap kemampuan anak-anak Tuhan. Sehingga tidak banyak, sehingga mereka akan mendapatkan pendidikan-pendidikan yang cukup. Mereka akan mendapatkan satu pembelajaran yang cukup ketika kita bersinergi satu dengan yang lain. Untuk menolong mereka. Bukan hanya kebutuhan-kebutuhan sembako yang Pelsos lakukan, pemberian sembako yang memang sangat insidental, belum berkesinambungan karena memang keterbatasan keuangan. Tapi mari kita akan terus lakukan dengan baik. Ini upaya-upaya untuk kita bisa tolong mereka yang kurang beruntung. Memang di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, bagaimana gereja Tuhan ada, mereka saling memberkati satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ada untuk memberkati, kita ada untuk menolong, untuk mereka bisa menjadi orang-orang yang bisa meningkat kualitasnya. Bagian berikutnya yang sedang kita akan upayakan adalah rumah geriatri. Bagaimana perhatian kepada usia-usia lansia yang belum mendapatkan perhatian yang cukup. Lansia di tengah kesedihan, kesepian, anak-anak sedang sibuk semua, tidak sempat mengurus orang tua, dan mereka harus dijaga dengan baik imannya. Jangan sampai ketika masih muda mereka sungguh-sungguh takut akan Tuhan, tetapi karena kekecewaan-kekecewaan di penghujung kehidupannya, mereka kehilangan keselamatan. Ini bagian dari upaya-upaya kita. Kerjasama sudah kita upayakan, tapi nanti kita akan upayakan bagaimana mendorong emosional mereka, kesehatan mereka, secara psikologi mereka butuh teman untuk berbicara, sehingga semua sehat. Bukan hanya orang-orang yang di bawah 50 yang sehat, tapi di atas 50 juga semua mengalami kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini bagian dari upaya-upaya kita. Sekali lagi, membangun keluar tidak mudah, tapi juga tidak terlalu gampang untuk kita lakukan. Ketika kita memahami setiap apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita, kita meresponi apa yang Tuhan berikan kepada kita, sungguh Tuhan akan tolong kita. Sehingga ketika kita membangun, bukan hanya kita berdoa, sangat penting berdoa. Tetapi pesan Tuhan ada dua, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan yang kedua adalah berdoalah. Berdoa sudah kita lakukan. Mengusahakan secara real untuk kesejahteraan kota ini yang
perlu kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, gereja itu seperti pohon yang ditanam. Sekali lagi untuk bernaung, burung-burung di udara. Kalau boleh saya gambarkan, orang-orang yang tidak punya perhentian. Orang sedang mencari-cari kemana saya harus berhenti. Dan biarlah gereja menjadi tempat perhentian bagi mereka untuk menemukan panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Menjadi pengayom di bawah pohon itu, menjadi tempat yang teduh. Jadi gereja bukan tempat yang panas, gereja adalah tempat yang teduh bagi setiap mereka yang datang kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan akan menolong kita. Biarlah membangun keluar akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Memang sebenarnya tidak cukup waktu setahun untuk menjelaskan semuanya. Tapi seiring waktu, paling tidak ada pondasi, ada dasar-dasar yang bisa kita pahami, kita bisa mengerti. Sehingga gereja ini jelas membangun ke atas, membangun ke dalam, dan membangun keluar dengan sehat. Sekali lagi, membangun keluar dengan sehat dan tampak akan sehat dengan baik. Sekali lagi, ketika akar-akar itu kuat di dalamnya. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Biar Tuhan mampukan kita untuk kita bisa mengalami kekuatan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Pada satu bukit jauh dari sini. Pada satu bukit jauh dari sini, ku lihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan telah mati. Ku datang pada salib itu, ku teringat cintaku Tuhanku. Aku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Pada satu bukit jauh dari sini, saya mengundang Bapak Ibu pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita akan melayani perjamuan kudus saat pagi hari ini. Kulihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati.
Hamba serahkan perjamuan kudus pada saat pagi hari dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati unsur-unsur perjamuan kudus saat pagi hari ini. Berkatilah roti dan anggur yang ada di hadapan kami dengan berkat-berkat Tuhan. Diberkatilah perjamuan kudus kami saat pagi hari ini dengan berkat Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Biarlah berkat Tuhanlah yang mengubah segala-galanya. Iman kami boleh diberkati oleh Tuhan. Mungkin mata kami melihat ini roti dan anggur, tetapi biarlah iman kami bisa melihat ini adalah tubuh dan darah Yesus yang sudah dikorbankan bagi kami semua, supaya kami boleh mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Sebelum kami akan menerima tubuh dan darah Yesus, ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami. Manakala ada dosa yang disengaja, maupun dosa yang kami tidak pahami dan kami tidak tahu dan itu salah di hadapan-Mu, Tuhan layakkan ke kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, sehingga hidup kami sebagai bencana yang baik untuk ada bersama-sama dengan tubuh dan darah Yesus. Hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan, sucikan kuduskan kami untuk kami boleh menjadi pendamai, membawa tubuh dan darah Yesus di antara jemaat Tuhan, supaya juga kami mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi, biarlah berkat-berkat surgawi turun atas kami semua, atas perjamuan kudus saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan telah mati. Pada salib hidup, ku teringat cinta Tuhanku. Ya ku jatuh dekat kakinya, sana dosa. Pada satu bukit jauh dari sini, satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. Bapak Ibu yang belum melayani bisa angkat tangan supaya pelayan perjamuan itu bisa menghampiri dan melayani tempat Bapak Ibu saudara. Dosa besar di sana Tuhan telah mati. Datang pada salib itu, datang pada salib itu. Ku teringat cinta
kepada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku terima cinta Tuhanku. Aku jatuh dengan kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Mari kita berdiri bersama-sama dan angkat tubuh Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kepala kita. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan percayailah, Tuhan mengasihi kita semuanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang di tangan kita adalah tubuh Yesus? Mari dengan penuh percaya kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alihkan cawan berisi darah perjanjian Tuhan dengan tangan kanan kita dan angkat lebih tinggi dari kepala kita. Menghormati dan menjunjung tinggi pengorbanan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita pegang adalah darah Yesus? Mari dengan penuh percaya kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak berlebihan kita mengangkat kedua tangan kita. Seraya menyadari tangan kita ada isinya. Karena Tuhan yang memberikan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, dengar firman Tuhan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita menyembah kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, bahkan menjadikan gereja-Mu menjadi gereja sesuai dengan impian Tuhan, menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan, menjadi gereja yang menjadi berkat bagi sesamanya, menjadi berkat bagi kota ini, menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau menjamah setiap kehidupan kami pagi hari ini Tuhan. Yang sakit mengalami kesembuhan yang dari awal, yang dalam pergumulan persoalan
Mendapatkan pertolongan yang dari Allah. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang kami dengar tidak tertutup bagi hati dan pikiran kami. Hati kami terbuka untuk Tuhan pakai sebagai alat Tuhan untuk mensejahterakan kota di mana kami berada. Biarlah gereja ini akan Tuhan pakai untuk menjadi tempat pengayoman, menjadi tempat perteduhan, menjadi tempat yang damai bagi orang yang ada di bawahnya. Tuhan akan tolong kami semua, sehingga gereja ini akan berfungsi sebagaimana rencana Allah bagi gereja Tuhan. Dengan segala upaya dengan pertolongan Tuhan, kami akan mengusahakan kesejahteraan kota dengan cara yang kami mampu dan kami bisa dengan pertolongan Tuhan. Dan sebagai tugas-tugas yang Tuhan berikan, kami akan terus berdoa bagi bangsa ini. Kami akan berdoa bagi kota ini, sehingga kota kami dan bangsa kami berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa. Biarlah kami jemaat GSI Amalta Family Batu menjadi jemaat yang hidup, menjadi jemaat yang berkenan kepada Tuhan, menjadi jemaat yang sehat, kuat dan relevan dengan zaman ini. Jika bulan ini bulan bertepatan dengan bulan misi secara nasional, bila kami juga akan berupaya untuk menjadi berkat bagi pekerjaan misi yang ada di Indonesia, di suku-suku yang terabaikan, di tempat-tempat yang belum terjangkau oleh Injil Tuhan, untuk pembiayaan hamba-hamba Tuhan yang akan pergi ke sana. Tuhan akan memberkatinya. Tuhan juga akan memberkati setiap rencana, setiap departemen untuk menjadi berkat keluar, untuk menjalankan mission trip mereka, untuk belajar berbagi dengan orang lain. Tuhan akan memberkati. Karena kami percaya ketika kami memberi, kami tidak akan kekurangan. Apalagi untuk pekerjaan misi, Tuhan akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan hari ini kami akan memberikan persembahan kami. Dialah yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Akan kami kembalikan juga untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan-persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu yang memberikan secara non-tunai di balik kursi, sekali lagi masih ada barcode yang bisa di-scan. Sementara Bapak Ibu yang secara tunai bisa maju ke depan dengan tertib, dengan baik. Dan Tuhan akan memberkati kita. Ku bawa korban masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
Bapa di surga, hamba serahkan persembahan-persembahan terbaik yang sudah kami berikan kepada Tuhan pagi hari ini. Dari berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan, limpahkan bagi kami, melalui pekerjaan kami, melalui segala upaya kami. Hari ini kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Persembahan untuk misi, persembahan untuk pekerjaan Tuhan, pengembangan pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan memberkatinya. Kami percaya ketika kami memberi sebagaimana janji Tuhan, kebahagiaan menjadi bagian kami, dan tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami, sehingga kelimpahan berkat menjadi bagian kami. Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan, biar kami keluar dengan tepat, dengan benar, dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, biarlah kami pergunakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan, kepada organisasi ini secara administrasi. Kami belajar untuk memberikan administrasi yang baik sebagai gereja yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola berkat-berkat surgawi. Karena kami percaya Tuhan, berkat-Mu akan terus mengalir atas gereja ini. Terima kasih sekali lagi. Berkat-Mu turun atas persembahan-persembahan kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Biarlah pekerjaan Tuhan di tempat ini akan semakin berkembang, bertumbuh atas anugerah Tuhan. Juga terima kasih buat doa-doa Bapak Ibu Saudara. Saya sudah sehat kembali, hanya tinggal pemulihan sedikit. Dan saya percaya akan terus sehat, sembuh untuk bisa melayani Tuhan dengan baik. Kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan, bila Tuhan tolong kita. Kita akan ikuti dengan baik di bulan September, bulan yang menjadi bulan misi bagi kita semuanya. Tuhan tolong kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan memberkati kita dengan luar biasa pada pagi hari ini. Kita terus dukung beliau dalam kesehatan dan juga pelayanannya di tempat ini. Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan pengumuman untuk hari ini yaitu ibadah akan tetap kita adakan seperti biasa. Bahwa doa pagi kita adakan pukul 4:30 pagi sampai dengan selesai melalui Google Meet, dan selanjutnya untuk hari Selasa akan diadakan ibadah kaum pria integritas pukul 6 sore di tempat ini. Kita ajak semua bapak suami kita untuk yang lama tidak hadir untuk datang bersama beribadah. Dan selanjutnya pada hari Rabu kita akan adakan MPC pukul 6:30 malam, dan juga kita dukung saya himbau untuk kita semua yang sudah lama mempunyai kerinduan untuk kita datang kepada Tuhan, berdoa bersama dan saling mendoakan, berdoa syafaat bagi bangsa dan negara dan sesama kita. Mari kita hadir bersama di gereja pukul 6:30 malam setiap hari Rabu. Dan selanjutnya pada hari Kamis akan diadakan kembali KKA sesuai wilayah masing-masing. Dan selanjutnya juga ibadah doa bersama PGLII di waktu yang bersamaan akan diadakan pukul 5 sore di GSCA Anugerah Junrejo Batu. Yang Bapak Ibu yang ingin hadir bisa mendaftar kepada Bapak Jim Stephen sebagai koordinator doa GSCA. Dan selanjutnya untuk ibadah pada hari Jumat MPC 2 akan tetap kita adakan pukul jam 6 sore untuk persiapan kita semua para pelayan ibadah. Sebelum akan melayani pada hari Minggu kita akan beribadah bersama. Dan selanjutnya pada hari Sabtu akan diadakan ibadah kaum muda remaja pukul 6 sore di tempat ini. Dan mengingatkan kembali bagi kaum wanita, terutama bagi para ibu-ibu muda
semua wanita yang belum tergabung di ibadah kaum wanita akan kita undang pada hari Minggu depan tanggal 14 September 2025 pukul 7 di tempat ini kita akan adakan ibadah Hari Nasional Kaum Wanita GSJA yang ke 2025. Jadi kita himbau sekali lagi ibu-ibu yang belum tergabung, kita hadir bersama, kita akan bersukacita merayakan Hari Nasional Kaum Wanita. Dan dress code saya mengingatkan kita akan menggunakan atasan kebaya bebas dan bawahan juga terserah ibu-ibu. Jadi itu saja pengumuman dari kami dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih, selamat berhari Minggu dan waktu selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi hari Minggu besok kita Harnas Kaum Wanita, judulnya Holiness. Karena memang kekudusan penting bagi seorang wanita, juga bapak-bapak juga. Karena ini pondasi untuk keluarga kita bahagia. Mari kita hidup dalam kekudusan, karena itu akan menolong kita untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami ajaib Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah. Ajaib Engkau Tuhan, dari kekal sampai selama-lamanya. Pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dan rencana mulia Tuhan dalam gereja-Mu di tempat ini. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Gereja ini akan menjadi gereja yang tumbuh berkembang. Gereja menjadi pengayom, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami yang datang saat pagi hari ini. Berkati nikah rumah tangga kami masing-masing. Hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Biarlah keluarga kami adalah keluarga yang bahagia. Kebahagiaan surgawi turun atas keluarga kami, sehingga sungguh-sungguh keluarga kami memancarkan kemuliaan surga. Hamba berdoa untuk setiap pekerjaan kami. Apa yang dijumpai oleh tangan kami, biarlah dalam berkat-berkat Tuhan. Setiap tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, Tuhan Engkau memberikan jalan keluar bagi kami, sehingga setiap apa yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Sehingga tidak ada satupun di antara kami yang berkekurangan, semua berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam berkat-berkat Tuhan. Untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Hamba berdoa untuk hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dalam setiap problem dan masalah kami, ketika kami harus datang seorang diri di hadapan Tuhan, Tuhan memberkatinya. Ketika kami membangun mezbah keluarga kami, Tuhan juga memberkati apa yang kami lakukan. Ketika kami beribadah raya seperti hari ini, Tuhan memberkati. Bukan hanya ibadah dan pelayanan kami saja yang berkenan kepada Tuhan, tapi biarlah hidup kami adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan, karena kami menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak yang tidak bisa hadir hari ini. Jika ada yang lemah tubuh terbaring karena sakit, Tuhan Kau menjamah dan menjembuhkan. Khususnya hamba berdoa untuk Pak Swito dan Pak Santoso. Tuhan akan tolong, Tuhan akan menyembuhkan kembali, dan Tuhan akan menjamahnya. Dan kami boleh melihat kesembuhan yang dari Allah boleh terjadi. Sehat di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah Engkau hiburkan. Yang dalam pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan akan memberkati mereka sesuai dengan janji Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami percaya Tuhan, hidup kami dalam tangan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk pergerakan misi di bulan September ini. Untuk gereja-gereja seluruh Indonesia. Tuhan akan memberkati sehingga gereja misi menjadi bagian dari gereja sidang jemaat Allah. Kami akan memperhatikan hamba-hamba Tuhan di tempat-tempat yang mereka tidak beruntung. Mereka dalam kesulitan, kesukaran ekonomi. Biar Tuhan dengan keuangan kami bisa membantu meringankan mereka. Kami juga akan berperan untuk pekabaran Injil. Tuhan akan memberkati baik di suku-suku yang terabaikan, suku-suku yang belum terjamah oleh berita Injil. Biar Tuhan akan tolong kami semua, supaya mungkin dengan tenaga kami, ataupun dengan keuangan kami bisa bersama-sama bergandeng tangan, sampai seluruh makhluk mendengarkan Injil Tuhan. Barulah tibalah kesudahannya, dan kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan dalam pengangkatan yang mulia itu, yang menjadi kerinduan kami semua, akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga dalam sukacita yang penuh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan tinggalkan segala kesulitan dan kesukaran, segala sakit, segala penderitaan, segala air mata dan duka cita dalam dunia ini. Kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan dalam sukacita. Tetapi biarlah Injil disampaikan ke seluruh pelosok bumi. Seluruh makhluk dengar kabar baik. Tanda-tanda yang lain sudah menandai dunia ini. Tapi biarlah kami semakin tekun di hadapan Tuhan. Biarlah kami adalah bagian orang-orang yang terus menguduskan diri. Kami dalam kumpulan orang-orang yang terus membawa hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Tidak dalam kumpulan orang yang cemar, orang-orang yang najis. Tapi orang-orang yang membawa hidupnya semakin kudus di hadapan Allah. Menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi, biarlah bangsa ini dalam berkat Tuhan. Kota kami dalam berkat Tuhan. Kami percaya tidak sesuatu yang terjadi tanpa pengawasan dan campur tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan jika ini memurnikan gereja Tuhan. Biarlah kami dimurnikan seperti emas yang akan muncul sebagai emas yang murni di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memperkuat doa-doa kami akan memperkuat kebaikan-kebaikan kami keluar, dan kami akan memperkuat bagaimana dalam kami di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami akan pulang, kami akan berpisah ke rumah kami masing-masing, pemberian dan anugerah Tuhan. Biarlah kami pulang dengan rahmat dan berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, menjemput kita semua para saleh-salehnya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin.